Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kemarin di video part 1 kita telah membahas yaitu tentang tak sukun, cara membaca tak sukun, sa sukun, bedanya tak sukun dan sa sukun, lalu ro sukun. Maka pada hari ini atau pada part 2 kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari kemarin. Baik, dipersiapkan buku tartilinya dan mari kita belajar. Halaman 21 yaitu tentang alif atau hamzah yang disukunkan dan ain yang disukunkan. Sebenarnya materi ini alif atau hamzah yang disukunkan dengan ain yang disukunkan itu bisa kalian temukan di Iqra 1 sebelum Efta. Jadi sebelum Efta Iqra 1 ada huruf-huruf yang berbeda tapi bunyinya hampir sama. Ingat, hampir berarti tidak sama. Berbeda tapi hampir sama. Jika kalian mengucapkan alif sukun atau hamzah sukun dengan ain sukun itu sama, maka berarti arti dari ayat Al-Quran tersebut akan berbeda. Jika arti dari Al-Quran berbeda, baca Qurannya salah, artinya berbeda, maka apa yang akan terjadi? Tafsiran dari Quran itu akan rusak. Itu lebih jauh lagi nanti, lebih fatal lagi. Ke belakangnya lebih fatal lagi. Baik, perhatikan di sini. Alif sukun atau hamzah sukun dengan ain. Di situ ada ba, ada ba. Ada ba. Ada ba. Lalu ada bi, lalu ada juga bu, lalu di bawahnya ada ba, ada biong, ada bu. Perhatikan di sini dari kenakan tersebut. Perhatikan perbedaan makhraj dan sifatnya. Keterangan di bawahnya. Perhatikan perbedaan makhraj dan sifatnya. Apa sih makhraj? Makhraj asli katanya adalah kharaja yukhriju dalam bahasa Arab. Makhraj tempat keluar. Makhraj tempat keluar. Tempat keluar apa yang maksud di sini? Tempat keluarnya huruf, yaitu antara huruf alif atau hamzah dengan huruf ain. Kharaja yukhriju itu keluar. Makhraj tempat keluar. Sama seperti musola. Salat itu ya ibadah dilakukan untuk apa? Ibadah dilakukan dalam umat Islam. Mimnya, munya itu adalah makan, tempat sholat. Makhraj makan, maknya makan. Ini bukan singkatan, tapi makhraj itu ya tempat, sebuah tempat untuk keluarnya huruf, ya. Dan sifat dari kedua huruf tersebut. Baik, ada ba, bi, bu, ada ba, bio, bu. Lihat di sini. Jika ini ba menggunakan alif, maka dibaca langsung berhenti. Langsung berhenti, langsung di stop. Ibarat gini, kalau kita baca buku itu ada tanda titik. Ada tanda titik di situ, berarti kita harus berhenti. Stop, jangan dipanjangin lagi. Ba, bi, bu. Stop. Bukan ba, bukan itu tuh. Ba, bi, bu. A, u. Ba, bi, bu. Sedangkan yang ini huruf ain mudahnya Bapak mengibaratnya, jika kalian maaf beri maaf, jika kalian ingin ke kamar mandi buang hajat, buang air besar, saat kita berusaha untuk mengeluarkan kotoran tersebut, maka kita istilahnya mungkin
ngeden ya, ngeden. Nah, itu mungkin berdiri seperti itu suaranya. Ba, bi, bu, au, bukan au ya. Au, ada itu untuk huruf ain. Ba, bi, bu, bukan ba. Kalau kita baca ini menjadi ba, maka jatuhnya ke sini huruf alif atau hamzah yang disukunkan. Membaca huruf ain sama seperti makhrajnya, karena pada dasarnya huruf ain ain, ba, bi, bu, ba, bi, bu. Contoh, kita langsung masuk ke contohnya. Kita masuk ke contohnya. Lalu ada sampingnya Nah, perhatikan kedua contoh tersebut atau dua contoh ini ya. Yang pertama ada hamzah sukun. Nah, ada hamzah sukun. Yang kedua ada ain sukun di sini. Kita fokus kedua ini. Hamzah sukun, ain sukun. Sukun yang lain tinggalkan. Sya sukun, fa sukun, ya sukun, waw sukun tinggalkan dulu. Hamzah sukun dengan ain sukun. Ya. Untuk yang ini, contoh yang pertama. Contoh yang pertama dibacanya bi, stop. Bi sama dibaca begitu. Bukan bi, bukan big, bukan big menggunakan tak di belakang, tidak, tapi bi sama khalaftumuni, bi sama. Tuh, untuk yang pertama. Lalu yang kedua, huruf ain sukun. Apakah membaca wa'arid? Bukan, itu salah. Yang benar adalah wa'arid, alifnya dengan ainnya mungkin agak sedikit tergabung karena ini ainnya sukun. Lalu di ainnya ngeden. Wa'arid. Mungkin bersampingan dengan alif agak sulit. Bapak ganti contoh yang lain supaya lebih mudah. Perhatikan tertilih halaman 21 baris kedua. Bapak tulis baris kedua sebelah kiri. Bapak tuliskan pendek saja. Nah, di sini ain sukun. Nah. Sami'na, bukan sami'na. Sami'na, ini salah pengucapan yang salah ya. Biasanya kita biasa di masjid, imam mengatakan sawu sufakum fa inna tasbih tasufum min iqamatis shalah sebelum takbir. Lalu makmum menjawab sami'na wa ta'na. Sami'na menggunakan hamzah. Salah, tapi menggunakan ain. Jadi sami'na, ada nya di situ. Di huruf ini, di huruf ainnya ada nya, penekanannya.
sami'na. Dalam contoh kedua, wa qalu sami'na wa ata'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ainnya harus ada penekanan. Sami'na wa ata'na. Berbeda dengan ini. Kalau ini bi sama, nah, tidak ditekankan. Bi sama beda dengan bi. Nah, seperti itu. Yang harus hati-hati adalah contoh yang pertama Bapak tulis tadi, ketika alif atau hamzah digandeng dengan ain sukun di sampingnya. Hati-hati di sini, ya. Bukan dibaca wa a'rid tapi wa a'rid, wa a'rid. Gitu. Oke, baik. Ini tentang hamzah dan ain. Lalu kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 22. Kita hapus. Halaman 22 yaitu antara hamzah dengan kaf. Hamzah dengan kaf. Apa bedanya? Kalau hamzah tadi kita bahas bi sama berhenti, sedangkan kaf ini lain lagi. Oke, Bapak langsung tulis contohnya saja. Tidak usah menggunakan bik lagi supaya lebih mudah. Ini contoh untuk alif, hamzah dan sukun. Contohnya la yastakhiru. La yastakhiruna. Lalu di kaf sukun. Contoh contohnya la yastakbiruna. Baik, perhatikan di sini perbedaan antara hamzah sukun dengan kaf sukun. La yastakhiruna, la yastakbiruna. Kalau ini menggunakan huruf K, karena kaf sukun dalam huruf Latin itu disimbolkan menggunakan huruf K. K. Ini dalam penulisan huruf Latin menggunakan huruf K. Tapi kita tidak membahas Latin. Contoh pertama, la yastakhiruna. Di stop. La yastakhiruna. La yastakhiruna. Bukan dibaca la yasta. Itu tadi ain. Bukan la yastak. Kalau la yastak itu nanti jatuhnya ke sini, kaf. La yastakhiruna. La yastak. Jadi kalau contohnya bisa kita lihat mungkin yang lebih panjang ada di tadribat yang 3 baris sebelum terakhir. La ta'khudh bilihyati wala bira'si. La ta'khudh bilihyati wala bira'si. Itu contohnya. Ini jadi dibaca la yastakhiruna sa'atan. La yastakhiruna sa'atan. Untuk yang kaf sukun berbeda cara bacanya. Bukan la yasta.
Kalau pakainya la yastak nanti jatuhnya ke hamzah dengan alif. Hamzah sukun, alif atau hamzah sukun. Yang benar di kaf sukun la yastakbiruna, ka-nya ada. La yastak tak tak la yastakbiruna, ini untuk kaf sukun di halaman 22. Misalkan contoh di sini halaman 22 baris 1 2 3, baris ketiga sebelah kiri. Satuk tabu, satuk ada k-nya. Satuk tabu, satuk tabu syahadatuhum, satuk tabu syahadatuhum. Sedangkan yang menggunakan alif di baris ketiga sebelah kanan ya juja, bukan yak, bukan ya juja, mawa wa ma'juja, ya'jud wa ma'jud, ya'juja wa ma'juja. Itu untuk hamzah dan kaf sukun. Lalu pada pembahasan yang terakhir, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang huruf ghain. Ghain sukun. Ghain sukun. Situ ada ba, ada bir, ada buh, ada ba, bir, buh, ro. Ada apa ya? Seperti kalau kita batuk ingin mengeluarkan kotorannya, reaknya, bir, buh. Nah, ya, tapi menggunakan g, ghasiqin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Gha. Karena gha dalam huruf Latin dilambangkan G H O. Gha. Ghain sukun tidak dibaca memantul dan hindari suara G dan Kh, ya. Keterangannya di situ. Coba tuliskan ini namanya. Keterangannya di halaman 24 situ ada ghain sukun. Ghain sukun dibaca tidak memantul. Memantul gimana? Misalkan contoh, banyak mantul. Bag. Salah, betul, karena dibaca tidak memantul. Dan hindari suara G, ya, huruf G atau Kho, KHO, atau dua huruf ini. Kalau ini huruf ini dalam huruf hijaiyahnya adalah Kho. Ini hindari suara G, bukan bag. Karena apa? Terkadang suka ada yang baca bag. Nah, itu memantul dan menggunakan huruf G. Itu salah karena tidak memantul. Huruf Gho itu tidak memantul, bukan bag. Misalkan, langsung contoh ya. Langsung kita ke contoh. Contoh, Bapak ambilkan yang pendek. Ada di baris pertama sebelah kiri. Bapak tuliskan.
Litughriqa ahlaha. Bukan di ini, fokus ke sini. Huruf G sukun. Bukan litughriqa, bukan juga litughriqa. Tidak dibaca litughriqa, bukan litug. Itu dipantulkan omongan huruf G, jelas itu salah. Dan tidak dibaca litughriqa karena itu menggunakan kha. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya litughriqa, litughriqa, litughriqa. Kha. Litughriqa ahlaha, litughriqa ahlaha, litughriqa ahlaha. Misalkan contoh, lihat di halaman 25 tadribat yang paling bawah. Wa aghtosha, wa aghtosha menggunakan gho, gho. Gho sama kho hampir sama karena keluarnya ada dari sini nih. Wa aghtosha, wa aghtosha lailaha, wa nah ini menggunakan huruf kho. Wa bukan wa wa akhraja duhaha, wa aghtosha lailaha, wa akhraja duhaha. Nah, harus bisa membedakan antara gho, terutama gho dengan kho. Gho dengan kho ini hampir mirip. Hati-hati. Litughriqa ahlaha, wa aghtosha lailaha, wa akhraja duhaha. Harus bisa membedakan gho dengan kho. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini di halaman 24. Bapak rangkum tadi karena Bapak rasa bisa kita buat satu pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk lagi ke hukum tajwid yang lain. Kemarin kita sudah membahas nun sukun dan tanwin, di mana dibagi 4, ada izhar, ada idgham, iqlab dan ikhfa. Untuk pertemuan selanjutnya atau di halaman selanjutnya, tartil di halaman 26 sampai ke belakang, sampai halaman masuk ke halaman 30 mungkin, kita akan membahas huruf hukum tajwid yaitu qalqalah. Bagaimana cara membaca qalqalah, apa sih qalqalah, hurufnya apa saja, akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak akhiri. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kesalahan dalam menjelaskan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Bapak, di Japri, WhatsApp ke Bapak. Tanyakan mana yang tidak paham. Lalu ini bagaimana Pak caranya, itu bisa di Japri ke Bapak. Baik, syukran alaikum, ma'an aja, selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar, dalam menggapai cita-cita, dalam belajar, dalam ujian nanti, untuk PAT, untuk PAS, PAT dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.